قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-16 Syawal 1440 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pengawasan malam Kamis. Mugi-mugi Allah terus paringi sehat, panjang umur, dan terus dimudahkan bagi kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Pada malam hari ini kita lanjut tafsir surat Yasin. Lalu dilanjutkan lagi dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bapak ibu-ibu sehat semuanya? Masih sibuk apa ini sekarang bapak ibu-ibu? Jagung. Berarti nyumbang terus? Pemasukannya nambah apa pengeluarannya? Pengeluarannya yang nambah. Pemasukannya? Oh berarti saat ini minus. Iya tak? Berarti nambah hutang. Iya tak minus tak? Karena pengeluarannya lebih besar, pemasukannya bulan Syawal yo enggak seberapa. Karena sibuk rewang jagung terus ya tak? Harus paham, Syawal itu masa-masa berat. Iya tak Pak? Iya. Boboto bareng. Iya, pikirannya berat iki sing lanang apa sing wedok iki? Sing lanang dong. Suamine apa istrine? Wong wedok kerja kan apa ngene kok piye? Apa Pak? Wong wedok karin nerima gitu loh. Oh, sak wedok gur nerima. Oh, Terus sing wong lanang sing yang kerja siapa? orang laki lah. Laki lah. Ya wis. Resikomu jadi laki-laki. Iya, nasib itu. Apa ganti status wae nih? Heeh. Transgender aja, transgender. Sudarmini diganti gitu. Baik, lihat surat Yasin ayat 2 sampai 4. Al-Qur'an Al-Hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Langsung maksud ayat. Di sini Allah bersumpah dengan Al-Quran yang muhkam, yang tidak mungkin terdapat kebatilan di dalamnya dari depan maupun dari belakang. Juga Allah bersumpah akan benar dan jujurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai wahyu dari Allah. Beliau menempuh jalan yang lurus yang mengantarkan pada surga, bukan jalan yang menyimpang. Jadi setelah disebutkan pada ayat pertama Yasin,
muslimin. Itu disebut kemarin dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf apa? Muqatta'ah. Huruf yang kita baca, kumpulan huruf yang kita baca dengan menyebut nama hurufnya, lalu disambung. Namanya tadi apa? Huruf apa? Muqatta'ah. Nah, biasanya setelah huruf muqatta'ah, Bapak Ibu sekalian nanti akan dapati setelah itu membicarakan tentang Al-Qur'an. Yasin. Setelah itu apa? Wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'an yang penuh hikmah. Dibicarakan tentang Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah seorang dari rasul-rasul. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim. Di mana Rasul itu berada di atas jalan yang lurus. Nah, Al-Quran yang hakim itu artinya apa? Al-Quran yang hakim, Al-Quran itu penuh hikmah, disebut muhkam, ada disebut muhkim. Nanti kita lihat pengertiannya. Para ulama punya pembahasan pengertian dari Al-Quran Al-Hakim di sini. Coba kita lihat lanjutannya lagi. Yang dimaksud wal Qur'anil Hakim adalah Al-Quran itu muhkam dari sisi hukumnya dan berisi penjelasan-penjelasan. Al-Quran itu muhkam dari sisi hukumnya dan berisi penjelasan-penjelasan. Nanti kita lihat muhkam itu apa. Lagi dibaca di bawahnya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa Al-Quran Al-Hakim yang dimaksud adalah Al-Quran itu muhkam dilihat dari susunan dan maknanya. Al-Quran itu memiliki hikmah di mana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-Quran itu penuh hikmah. Al-Quran akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang A diletakkan sesuai dengan tempatnya di mana, yang B diletakkan sesuai dengan tempatnya di mana. Itu artinya hikmah. Sama seperti kalau kita sebut dakwah dengan hikmah, berarti dakwah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahasa kita hikmah itu artinya bijak. Al-Quran di dalamnya itu sangat bijak sekali meletakkan sesuatu. Tetapkan ini hukumnya haram, wah itu ada pertimbangan. Tetapkan itu halal, juga itu ada pertimbangan. Tetapkan makanan ini halal, juga ada pertimbangan. Tetapkan yang ini haram, juga ada pertimbangan. Contoh, berbuat syirik, dosa besar yang paling besar. Kok sampai dikatakan inna syirka la zulmun azim? Syirik itu dosa besar yang paling besar. Kenapa enggak dosa zina? Kenapa enggak dosa korupsi? Kenapa enggak dosa bunuh orang? Kenapa enggak dosa nyolong? Kenapa kok enggak dosa selingkuh? Kok yang dibahas itu adalah dosa kesyirikan? Allah tetapkan dengan sangat bijak karena syirik itu melanggar hak Allah. Syirik itu melanggar hak Allah. Ada yang kedudukannya syirik kecil, ada yang kedudukannya syirik besar. Ada syirik itu yang orang itu pahami logikanya, wah ini sudah jelas ini nggak masuk akal. Jadi orang itu bisa berpikir, oh ini nggak masuk akal nih, kok dipercayai? Contoh, ini di zaman sekarang ini ada kamera. Biasanya orang senang foto. Sebagian orang punya keyakinan tidak boleh foto itu bertiga. Harus apa? Berempat minimalnya. Nggak boleh 3 orang. Kenapa? Nanti salah satunya mati lebih dulu. Jelas nih.
Yo jelas ya kalau mati yo ada yang lebih dulu ya loh. Sama-sama Kepiye coba? Lebih baik daripada mati bareng. sama-sama bingung malah. Sama-sama bingung. Iya. Wes gotong kae. Ada yang ini buat hajatan. Sapu lidi itu kan ada yang apa isi pegangannya di atas toh? Ya. Nah, itu ada yang suruh balik biar hujan itu nggak jadi turun. Kasih sempak lagi tadi itu. Tambah sempak lagi. Iya, sempaknya aja. Oh, itu jenengan zaman dulu itu kayaknya. Kuno soalnya. Pikirannya itu saya tuh nggak masuk akal benar. Iya, nggak masuk akal. Betul tak? Iya toh? Iya. Logikanya di mana coba? Hah? Hah? Logikanya di mana? Cuma balik sapu aja itu akhirnya bisa hujan tuh nggak turun. Artinya sempaknya. Di zaman dulu juga ketika lagi pengen buang hajat, ingin buang air besar, nggak dapat tempat untuk buang hajat, akhirnya pegang apa? Sapu. Suruh nyimpan apa? Batu. Batunya diapain? Diapain, Pak? Digembol. Digembol. Oke caranya itu. Oh, ono sarung terus dimasukin dalam terus dilipat gitu. Tujuannya apa? Biar nggak jadi. Iya tak? Nyambungnya di mana coba? Nggak nyambung. Ya orang nyambung kalau memang waktunya dia tiba-tiba kotorannya keluar juga, ya tetap ya keluar. Terus kadang itu orang kepiye ya pikirannya gitu. Iya tak Pak? Pernah atau kayak gitu tak? Nganggo ilmu kira-kira. Iya nganggo ilmu kira-kira. Kira-kira iki nyambungnya iki nanti. Orang nyambung kira-kira. Nyambung nggak? Orang nyambung. Iya. Contoh lagi. Ibu-ibu yang lagi hamil itu pantangannya apa itu orang dulu itu bilang? Apa Bu? Nggak boleh apa? Nggak, bagi ibunya sendiri itu ada pantangan loh itu. Apa pantangannya? Nggak ada lagi, nggak boleh nyimpan apa gitu loh. Ada yang saya baca itu nggak boleh nyimpan benda-benda tajam. Atau bawa benda-benda tajam gitu ya. Gunting, jarum, macam-macam. Terus suaminya nggak boleh macam-macam dengan hewan. Nggak boleh apa? Potong hewan. Menyembelih hewan. Apa nyambungnya coba? Hah? Apa nyambungnya? Orang nyambung mana? Yang namanya syirik itu kadang tuh nggak masuk akal sekali coba itu. Logikanya itu nyambung di mana? Kok dilarang-larang kayak gitu? Orang dulu juga ada yang bilang kalau yang jomblo itu belum nikah-nikah nggak boleh duduk di depan pintu rumah. Nongkrong depan pintu. Oh Pak, Mas, engkau sesuk lagi kowe ora entuk jodoh. Cuma gara-gara duduk di depan pintu rumah. Ya kalau memang jomblo ya jomblo. Ngapain dikait-kaitkan dengan duduk depan pintu rumah? Itu kalau makan tadi tuh di pintu. Iya, ini ada juga, bukan hanya makan di depan pintu rumah nggak boleh. Ada juga yang punya keyakinan kayak gitu. Wadah. Aneh-aneh toh? Aneh. Aneh tapi Kan jelas kalau Al-Quran sudah jelaskan ini syirik, ini tauhid. Wah, nanti akan gamblang itu penjelasannya. Ada dalam Al-Quran dijelaskan ini benar, ini batil. Al-Quran itu yang jelaskan. Maka penting sekali kita kaji Al-Quran. Terus di bawahnya lagi. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjabarkan lebih luas. Yang dimaksud Al-Quran Al-Hakim ada 4 makna, yaitu pertama, Al-Quran itu hakim di mana segala perselisihan wajib dikembalikan pada Al-Quran. Segala perselisihan wajib dikembalikan pada Al-Quran. Ustadz, saya itu kerjakan sholat witir itu 3 rakaat langsung apa 21. Nah, kita kembalikan dalam tuntunan Al-Quran dan hadis.
Itu jadi muhkam. Al-Quran jadi hakim. Putuskan ini. Oh, dalam hadis sebutkan sholat witir kadang boleh lakukan 3 sekaligus, kadang boleh lakukan 2, 1. Contoh lagi penjelasannya global. Namun kalau kita lihat perinciannya cukup nanti dijelaskan dalam beberapa kasus dengan kalimat yang singkat saja. Contoh, dalam Al-Quran itu dikatakan judi itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu dan seterusnya. Sesungguhnya khamr, perjudian, berhala. Ini semua lagi dibicarakan tentang hal-hal haram. Di situ disebut apa? Judi. Disebut global, umum. Wah, ini orang perselisihkan ini masuk judi atau tidak. Wah, nanti kita lihat dalam hadis. Nanti akan putuskan. Oh, judi itu keterangannya apa? Judi itu pokoknya kalau ada unsur untung-untungan. Contoh, main kartu. Kartu apa? Kami. Ada lagi satu apa? Joker. Hah? Kartu Cino. Yang ada gambar-gambarnya itu loh. Nah, kartu remi. Jumlahnya berapa? 52. Apa lu jenenge, Pak? Iya toh? Nah, terus dikocok itu ada 4 macam kartu toh? Iya. Iya toh? Ada yang love. Kritik. Iya kan? Ada yang Kritik. kok hafal banget tuh jenengan tuh? Ya mantan ya piye toh. Terus dikocok. Pasang taruhan. Terus nanti kan itu untung-untungan. Untung-untungan apa? Kartunya dikocok terus dibagi yang ikut orang 4. Misalnya orang 4 gitu, yang ikut orang 4 ini pasang taruhan. Kan untung-untungan tadi dia dapat kartu yang mana kan? Untuk dapat uang ini tergantung kartu yang dia peroleh. Ada yang mujur untungnya apa? Dapat kartu bagus. Sekop misalnya ada. Ya kan? Wah, dia lihat ini. Ya Allah, ini kartunya Masya Allah bagus sekali. Judi Masya Allah lagi. Alhamdulillah kartu bagus. Terus dia mainkan itu. Tak, dapat. Nah, dia dapat tadi. Untung-untungan kan? Nah, sifat judi kayak gini. Wah, kiu. Apa istilahnya, Pak? Kiu. Kiu apa kiu? Apa banget ya? Mantan kok tak. Judi juga, pasang taruhan juga. Ora saiki ora tawani. Iya, saya kira orang wani dulu. Ora wani tenan aku sampai utat. Ya saya kira orang wani ya biyen kepiye to 52 kartu aja hafal. Ambian kayak ta. Iya toh? Kartu as lebih tinggi apa kartu 2? Hah? Nomor 2 apa kartu as lebih tinggi? Warna as. As. Wah, gue saya jawab lagi. 41 gimana? Hah? Apa 41? Enggak bisa. Apalagi itu? Lanjutkan aja tadi malah. Judi enggak tadi itu untung-untungan enggak? Untung-untungan. Maka sifatnya seperti ini saya gambarkan tadi nggih. Jadi kan nanti jangan bayangkan judi itu cuma main kartu. Iya. Saya pasang taruhan ini, ikut lomba apa biasanya sepeda apa namanya? Gembira. Nah, sepeda gembira. Nanti setor masing-masing peserta setor 20.000. Nah, dapat nomor. Dapat nomor kan? Ya. Nomor. Jalan 10 kilo. Pakai sepeda 10 kilo sampai tempat tujuan. Tadi kan nomor tadi diundi enggak? Ya, diundi. Undi enggak? Diundi. Itu kan sifatnya untung-untungan sama seperti dapat kartu tadi. Iya. Iya toh, dikocok nomornya dari nomor 1 sampai 500. Cuma dipilih 10 orang yang dapat hadiah. Judi atau tidak? Judi. Judinya uang 20.000 tadi. Iya. Ya, ada mungkin hadiahnya kulkas, ada hadiahnya kipas angin, ada hadiahnya
dispenser, ada mungkin kasih hadiah kambing. Kalau ada setoran dari setiap peserta, itu namanya apa? Judi. Paham, Bapak-bapak? Paham. Jadi sepeda gembiranya jadi ini apa itu? Sepeda gembira judi. Hadiahnya gimana kalau gitu? Boleh dimanfaatkan atau tidak? Tidak boleh karena hadiah dari judi. Terus kalau dapat sepeda, Terus kalau dapat sepeda nggak boleh diambil. waduh. Nah, Waduh, kepiye? Haram, Bang. tekor kan gitu kan. Yang bayar nggak dapat hadiah, dosa, dukung perjudian. Kalau nggak ada dia, hadiah nggak ada. Kan untung-untungan nggak? Untung-untungan. Judi nggak tadi? Judi. Judi. Ustadz, saya dapat hadiah motor gimana? Motornya motor judi. Bisa dipakai enggak? Bisa dipakai nggak? Pakai motor haram. Bisa dipakai, bisa bunyi tuh. Iya bisa dipakai, bisa bunyi. Haram tetap kalau dipakai. Orang ngeyel-ngeyelan loh. Siap, tak? Siap. Dikembalikan pada Al-Quran. Itu masuk perjudian. Terus nomor 2. Al-Quran itu muhkim, di mana Al-Quran itu benar-benar sempurna, jujur dan adil. Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu jujur, Al-Quran itu adil. Tidak ada hukum yang sesempurna Al-Quran. Tidak ada suatu perintah yang lebih sempurna daripada perintahnya Al-Quran. Tidak ada larangan yang lebih sempurna daripada larangan yang ada dalam Al-Quran. Kita buat larangan yang manusia itu buat di dunia ini, kebanyakan dilanggar. Ada yang sudah buat aturan ini larangan, tetap juga yang buat aturan tetap dia langgar juga. Namun kalau Al-Quran Allah tetapkan larangan, gak mungkin Allah itu langgar larangan ini. Setiap yang lakukan pelanggaran untuk larangan ini, yang lakukan pelanggaran kena hukuman. Gak mungkin juga itu lepas dari hukuman. Pasti nanti akan kena kecuali Allah maafkan dosa-dosanya. Terus yang ketiga, Al-Quran itu muhkam. Al-Quran itu muhkam, yaitu dalam Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi dan pertentangan. Menyatakan A, ayat ini menyatakan A, ayat yang lainnya menyatakan B, tidak mungkin itu bertentangan. Biasanya kalau terlihat bertentangan itu cuma karena pemikiran kita yang kurang. Pemahamannya yang kurang pas. Tinggal kita kompromikan. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih itu menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan dalam surat Al-Hadid dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu berada di mana saja. Di mana saja kalian itu berada. Wa huwa ma'akum, Allah ma'akum bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tadi dikatakan Allah di atas sana, kok ini dikatakan Allah bersama kalian. Dua ayat ini tidak bertentangan. Kenapa? Menetapnya Allah di atas arsy-Nya sana tidak menunjukkan kalau Allah itu ada di mana-mana. Lalu bersamanya Allah di sini adalah bersama dengan ilmu, bukan bersama dengan zat Allah. Zat Allah tidak berada di mana-mana karena zat Allah hanya tunggal. Qul huwallahu ahad. Kalau zat Allah tunggal, kalau keyakinannya Allah ada di mana-mana, berarti jumlahnya Allah itu berbilang, menyelisih akidah kita Allah itu esa. Ustaz, Allah ada dalam hati. Allah juga tidak muat dalam hati. Hatimu cuma kecil. Iya. Bertentangan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gimana kalau Maha Besar kok bisa ada dalam hati? Kalau ada yang bilang, jangan tanyakan Allah itu di mana. Seorang budak wanita saja Nabi SAW pernah tanya, Ainallah, di mana Allah? Budak ini jawab, fis sama, di atas sana.
Menunjukkan pertanyaan ini boleh ditanya dan kita nanti jawabnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin satu ayat dan yang lainnya itu saling bertentangan, tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin saling berlawanan. Terus Al-Quran itu Al-Quran itu mengandung hikmah. ya, terus keterangan di bawahnya lagi. Kalau Al-Quran itu hakim, maka Al-Quran itu ditetapkan memiliki urutan dan keterkaitan satu dan lainnya. Semua hukum dalam Al-Quran itu adil. Dan penyampaian Al-Quran melihat keadaan, kadang dengan lemah lembut, kadang dengan keras. Kadang penyampaian Al-Quran itu dengan lemah lembut, kadang juga dengan keras. Kadang orang-orang yang berbuat dosa disebutkan dimaafkan dosa-dosanya. Kadang disebutkan orang yang berbuat dosa kena hukuman. Maka ada yang sifatnya lemah lembut, ada yang sifatnya itu keras. Terus yang dimaksud siratal mustaqim. Yang dimaksud siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah Islam sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas. Siratal mustaqim artinya Islam. Terus ada juga yang memaknakannya dengan Al-Quran sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Siratal mustaqim artinya Al-Quran. Terus ada pula yang menafsirkannya dengan kebenaran, al-haq sebagaimana pendapat Mujahid. Ya, artinya kebenaran. Terus ada yang menafsirkannya pula dengan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Aliyah dan Al Hasan Al Basri. Nah, jadi lengkapnya kita pernah bahas atau menyinggung hal ini nanti di ayat-ayat pertengahan dari surat Yasin. Siratal mustaqim itu artinya ada pertama maknanya satu Islam. Dua apa tadi? Al-Quran. Tiga kebenaran. Empat, jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kelima, jalan para sahabat Nabi. Apa arti siratal mustaqim? Ada berapa berarti? 5. Yang pertama Islam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga kebenaran. Yang keempat jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima jalan hidup sahabat. Terus faedah ayat kedua sampai keempat. Pertama, Al-Quran benar-benar adalah suatu mukjizat dari Allah yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Karenanya setelah disebut huruf muqatta'ah seperti Yasin, pada umumnya membicarakan tentang Al-Quran. Setelah huruf muqatta'ah alif lam mim Yasin qaf nun, semua huruf-huruf muqatta'ah ini rata-rata membicarakan setelah itu tentang Al-Quran. Terus nomor 2, Al-Quran benar-benar mulia karena Allah bersumpah dengannya. Al-Quran benar-benar mulia karena Allah bersumpah dengannya. Terus yang ketiga, Al-Quran punya sifat Al-Hakim, yaitu Al-Quran itu hakim, muhkim, muhkam, dan penuh hikmah. 4 ya, Al-Quran Al-Hakim itu maknanya 4. Hakim, muhkim, muhkam, penuh hikmah. Terus keempat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendapatkan wahyu karena Allah bersumpah pula dengan beliau dalam ayat ketiga dari surah Yasin. Lihat tadi Al-Quran itu hakim. Hakim itu artinya segala perselisihan dikembalikan pada Al-Quran. Tadi ada urutan nomor 4 itu ya. Kemudian Al-Quran itu muhkim. Muhkim itu artinya Al-Quran itu benar-benar sempurna, jujur dan adil. Kemudian Al-Quran itu muhkam. Muhkam itu artinya Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi atau pertentangan. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu penuh hikmah. Nah, lalu yang kelima lagi, siapa yang mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia kafir berdasarkan kata ijma ulama. Nah, karena dalam ayat dikatakan innaka lamina mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah seorang yang diutus sebagai rasul. Terus yang keenam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di antara rasul yang diutus dan ada pula rasul lainnya sebelum beliau. Nabi Muhammad SAW adalah di antara rasul yang diutus dan ada pula rasul lainnya sebelum beliau. Terus nomor 7,
Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah siratul mustaqim. Ajaran Nabi itulah jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin menempuh jalan lurus, ikutilah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pembahasan berikutnya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadhail. Jumat ke Jumat dapat menghapus dosa. Baca dulu judul babnya. Babu fadli yaumil jumu'ati wa wujubiha wal ikhtisali laha wat taybi wat tabkiri ilaiha wad du'ai yaumal jumu'ati was salati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fihi bayanu sa'atil ijabati wastihbabu iktsari dzikrillah ta'ala ba'dal jumu'ati. Bab keutamaan hari Jumat, kewajiban sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, mengenakan wewangian, datang lebih dulu untuk sholat Jumat, berdoa pada hari Jumat, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, dan sunnahnya memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Nah, sekarang kita lihat hadis 1149. Wa anhu 'anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabairu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa yang diantara semua itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. As-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang lalu ke Jumat yang berikutnya. Di sini istilah Jumat di sini untuk menunjukkan satu pekan. Ya, untuk menunjukkan satu pekan. Kalau istilah orang Arab, Bapak Ibu-ibu, perjalanan 1 minggu itu mereka tidak sebut dengan 1 minggu, namun mereka sebut dengan 1 Jumat atau Jumat ke Jumat. Bukan minggu ke minggu atau bukan 1 minggu. Oh, berapa lama kamu belajar? Saya belajar 1 Jumat. Jadi dijadikan patokan apa? Jumat. Karena hari besarnya umat Islam setiap pekannya itu hari Jumat. Lalu orang Yahudi itu hari Sabtu, lalu orang Nasrani itu hari Minggu. Mana yang lebih dulu harinya berarti? Jumat. Berarti punyanya orang apa? Islam. Sehingga yang lainnya itu Sabtu dan Minggu ngikut orang Islam. Berarti yang Islam itu ada di depan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak boleh rendah. Islam harus ada di depan. Nggak boleh Islam itu di belakang. Buktinya di sini. Jumat itu punya orang Islam, terus Sabtu Yahudi, terus Minggu siapa tadi? Nasrani. Yang lebih dulu punya siapa? Orang Islam. Terus kita lihat faedah saking hadis. Faedah hadis pertama, sholat 5 waktu yang wajib, sholat Jumat, puasa Ramadan dapat menghapuskan dosa dan maksiat. Nah, dapat menghapuskan dosa dan maksiat berarti kita kerjakan sholat 5 waktu, lalu kerjakan sholat Jumat, lalu kerjakan puasa Ramadan. Jangan cuma mikir juga di bulan Ramadan saja, terutama amalan-amalan yang wajib. Jangan-jangan sholat subuhnya cuma di bulan Ramadan saja. Ramadan bolong-bolong. Konten apa mboten iki? Wadah itu. Kadang habis Ramadan apalagi Syawal ini banyak agenda, banyak kegiatan. Wah, datang malas tuh besar sekali padahal ini ujian. Ya, ujiannya itu mulai dari bulan Syawal. Kalau Ramadan itu kita cuma latihan. Terus faedah berikutnya lagi yang kedua. Kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu, diampuni dosa berarti. Terus yang ketiga. Ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat.
Terus yang keempat. Keempat, yang dimaksud dalam hadis Jumat ke Jumat adalah dari sholat Jumat ke sholat Jumat. Jadi yang dimaksud Jumat ke Jumat adalah sholat Jumatnya. Terus yang kelima. Kelima, hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Karena dengan bertemunya bulan Ramadan yang lalu dan Ramadan berikutnya akan terhapusnya dosa-dosa. Terus yang keenam. Keenam, Syekh As-Sa'di menjelaskan surah An-Nisa ayat 48 dalam tafsir As-Sa'di halaman 178. Dosa di bawah kesyirikan telah dijadikan oleh Allah berbagai bentuk pengampunan dengan sebab yang banyak. Di antara sebab pengampunan dosa adalah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa, musibah yang diperoleh ketika di dunia, cobaan di alam barzakh dan hari kiamat. Juga doa seorang mukmin pada mukmin lainnya, termasuk pula syafaat dari orang yang berhak memberikan syafaat. Di atas itu semua ada rahmat atau kasih sayang Allah pada ahlul iman dan orang yang bertauhid. Nah lihat, Syekh As-Sa'di katakan dosa di bawah kesyirikan. Berarti ada dosa syirik itu yang paling atas, ada dosa di bawah syirik. Kayak tadi yang saya sebut tadi, ada takhayul, khurafat, mitos-mitos. Itu masuk apa tadi? Syirik. Di bawahnya ada dosa-dosa besar. Orang yang masih punya pemikiran takhayul, khurafat, itu dosanya lebih parah daripada orang yang korupsi, daripada mencuri, daripada bunuh orang. Ini dosa besar. Yang itu yang tadi disebut itu masuk dosa kesyirikan. Jadi lebih parah loh tadi. Terus dikatakan di sini di antara sebab pengampunan dosanya apa? Ada dosa-dosa tadi bisa terampuni, sebab-sebabnya disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di. Satu, ada kebaikan. Contohnya kebaikan apa yang kita bahas? Kebaikan sholat, kebaikan Jumat, kebaikan Ramadan. Itu bisa menghapuskan dosa. Berarti dengan amal soleh. Yang kedua, musibah. Ada yang jatuh dari motor, ada yang kena. Apalagi kecelakaannya apa? Nganggut celurit terus diapain? Biasanya kena tangannya tuh. Luka ya kan? Luka juga akan membuat dosanya terhapus. Wah, dingin-dingin seperti sekarang ini flu. Flunya berat. Dosanya juga akan terhapus. Ada yang demam. Makin berat dia dapati cobaan, maka dosa-dosanya juga terhapus. Kena musibah, dompetnya hilang, sendalnya hilang. Dosanya terhapus. Dosanya terhapus. Ikhlas no. Ikhlas no, namun muring-muring. Tapi, iya toh. Terus yang sembunyikan sendalnya gimana? Orang yang menyembunyikan dosa enggak? Dosa. Namun yang dapat ujian ini dia mau sabar, dosa-dosanya terampuni. Muring-muring, akhirnya terhapus. Ada yang ngerasani kita, ada yang bicarakan jelek, ada yang kanan kiri kita punya sesuatu barang, dia komen terus. Kita dirasani terus. Nah, hati kita kan jadi sakit. Iya toh? Berat itu dapat komentar orang, dapat cobaan kayak gini, dosa-dosanya juga akan terhapus. Solusinya apa? Sabar. Apa kemarin? S-A-B-A-R. Sabar. Bacanya apa? Sabar. Berat atau tidak tadi? Berat. Wah, situ yang rasanya kita kok kita disuruh sabar. Ya lagi diuji. Mau sabar hadapi musibah, hadapi ujian kayak gini, dosa-dosanya akan terampuni. Masuk rumah sakit terus operasi berat. Mungkin ada bagian tubuhnya itu yang diangkat, ada yang diambil, macam-macam seperti itu, ya, musibah. Dosanya terampuni atau tidak? Terampuni. Tadi yang dompetnya hilang, terus gimana solusinya? Apa nuduh tetangga itu ngingut tuyul? Nah, Gimana? Oh enggak, sudah tenang-tenang saja. Ya Allah, ini ujian untuk saya nggak boleh rasani orang, saya nggak boleh fitnah orang. Nggak boleh saya nuduh tetangga saya itu ngingut tuyul. Kok dia itu cepat sugih, yo biarin.
Kok dompet saya itu hilang? Ya sudah, ini ujian, ini musibah. Solusinya apa? Sabar. Apa tadi manfaatnya? Dosa-dosanya terampuni. Cobaan di alam barzah, di dalam kubur, ada ujian-ujian berat juga di situ. Ada yang kena hukuman-hukuman di dalam kubur, itu juga bisa menghapuskan dosa. Nanti juga ada ujian pada hari kiamat, itu juga menghapuskan dosa. Juga bisa terhapusnya dosa dengan syafaat. Orang tua bisa beri syafaat pada anak, anak juga bisa beri syafaat pada orang tua. Ada yang disebutkan dalam hadis, ada seorang anak yang dia membuat orang tuanya masuk surga. Kemudian ditanya, kenapa saya bisa masuk surga? Maka dijawab, itu karena doa-doa ampunan dari anakmu. Itu berarti dapat syafaat. Berarti dapat apa? Syafaat. Ada yang masuk neraka, keluar dari neraka, dapat syafaat juga. Artinya dosa-dosanya terampuni. Dan masih banyak sebab yang lainnya. Namun modal pokok untuk dapat pengampunan dosa, wajib jadi orang yang beriman, wajib jadi hamba yang bertauhid. Wajib jadi orang yang beriman, wajib jadi hamba yang bertauhid. Terus tentang ayat yang dimaksud, tentang ayat yang dimaksud, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik, dia telah melakukan itsman azima, dosa yang besar. Terus yang ketujuh. Ketujuh, satu waktu ada yang diistimewa dari waktu yang lain. Satu waktu ada yang istimewa dari waktu yang lain. Ramadan istimewa dari bulan Syawal, istimewa dari bulan Sya'ban, istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Hari Jumat lebih utama daripada hari-hari yang lainnya. Itu menunjukkan satu waktu ada yang lebih mulia. Terus yang kedelapan. Kedelapan, dosa-dosa bisa dihapus dengan syarat menjauhi dosa besar. Jika tidak dijauhi, maka dosa-dosa kecil tidak terhapus. Berarti kuncinya jauhi setiap dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Surat An-Nisa ayat 31. Terus yang ke-9. Dosa besar hanya dihapuskan dengan taubat dan karunia dari Allah. Nah, menurut jumhur, orang yang melakukan dosa besar, selingkuh, berjudi, bunuh orang, wajib untuk taubat. Terus dosa-dosanya bisa dihapuskan lagi. Modal pentingnya adalah karena sebab karunia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk pembahasan malam hari ini tafsir Yasin 2-4 dan Riyadhus Shalihin hadis 1149. Baik, sebelum saya nunggu ada pertanyaan, ada pengumuman. Yang pertama, kajian malam Sabtu di Karangrecek besok tetap ada seperti biasa. Ya, di Karangrecek nggih. Ada seperti biasa, baca Isya sampai jam 9. Lalu yang kedua, hari Sabtu sore ba'da asar untuk yang berada di pelayan sekitarnya dan juga untuk umum, ada syawalan di Balai Desa Ngawu pelayan. Silakan untuk hadir. Temanya adalah sebab-sebab pembuka pintu rizki di Balai Desa Ngawu. Terus yang hari Ahad, besok Ahad apa? Wage. Besok tetap ada kajian Ahad pagi seperti biasa dari ba'da subuh sampai jam 6. Setelah itu nanti ada kajian di Tepus.
Masuk Tepus ya? Di Pondok Ainul Yakin, Dusun Karangtengah, Desa Sumberwungu, Tepus, ya, Kecamatan Tepus. Silakan warga Tanjung Sari Tepus hadir dan juga yang lainnya bisa turut hadir di pesantren atau di Pondok Ainul Yakin. Terus yang mau daftar daurah, terutama ibu-ibu yang punya putra putri yang mau ikut, nanti hubungi panitia di sini untuk daftar. Sebenarnya sudah dibuka pendaftaran kemarin, ya sudah saya tutup biar nggak banyak yang ngikut. Yang mau nyusul silahkan. Khusus yang Gunung Kidul mau nyusul silahkan. Terus yang daurah lagi berikutnya tadi tanggal 24, 25, 26, 27 bahasa Arab. Terus yang tanggal 28, 29, 31 Juli 4 hari dari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu nanti terbuka untuk umum. Untuk yang sudah daftar ya sudah, yang belum daftar sudah daftar lewat WA. WA kok bisa ya? Kalau saya tahu saya sudah tolak gitu Mbak Sudar gitu. Yang belum nanti hubungi panitia. Mudah-mudahan ada kuota. Nanti masuk list nanti untuk warga Gunung Kidul. Mau nanya? Apa? Ora gawe rusul. Ora iso, ora rido itu mic-nya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Al-Quran punya sifat Al-Hakim atau yaitu Hakim, Muhkim, Muhkam, dan penuh hikmah. Pertanyaannya tadi, apakah benar Al-Quran itu untuk sumpah dalam Islam? Minta penjelasan karena trennya di kalangan kita ini sumpah itu pakai Quran. Mau jadi saksi aja pakai Al-Quran. Apakah itu menurut Islam itu sudah benar atau belum? Menurut Al-Quran itu sudah benar atau belum? Minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pending. Orang iso tak jawab. Jadi kan butuh dalil lah. Saya pending. Protes. Nah, ya wes. Tak kira arak protes. Belum saya temukan dalilnya nanti. Tak cari dulu ya, Pak Sudarya. Sabar nji. Bisa sabar toh? Sakit-sakit Pak. Ya sakit sabar ya, alhamdulillah. Iso halus. Baik, sekarang ada pertanyaan saking kertas. Apa tadi? Adakah hadis? Apakah hadis tentang budak perempuan? Yang tadi saya sebut ya, yang ditanya di mana Allah, ainallah, adalah hadis yang bermasalah dari segi sanad serta gharib. Yang bilang hadisnya itu bermasalah, orangnya itu yang bermasalah. Karena hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Saya sebutkan ini hadisnya di sini sebentar. Hadisnya dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim kalau sudah diriwayatkan hadis berarti hadisnya itu dipercaya. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Malik dalam Al-Muwatta, Abu Daud, An-Nasai dalam Al-Mujtaba, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Lalikai dalam Usul Ahli Sunnah, serta Imam Dhahabi dalam kitabnya Al-Ululil Aliyyil Ghaffar. Berarti sudah banyak perawi hadis yang penulis kitab hadis yang meriwayatkan hadisnya bisa diterima. Yang nganggap masalah orangnya yang bermasalah. Apa hukumnya bila seorang istri tidak takut pada suami? Sebentar. Apa hukumnya bila seorang istri tidak takut pada suami? Ya kenapa harus takut? Tetapi malah takut pada orang tuanya. Karena bila mau ikut suami, orang tuanya mengancam si anak. Ketika istri itu sudah jadi pasangan yang sah dengan suaminya, maka ketaatannya mutlak paling penuh itu pada siapa? Suami. Maka pokoknya nurut pada suami. Misalnya suaminya suruh
Dek, pokoknya kamu harus ikut saya tinggal di Papua. Ya sudah dia ikut. Pokoknya kamu harus ikut saya tinggal di Amerika. Ya sudah dia ikut. Kalau di Amerika ya ikut. Ngawur meneh. Kapan Darussolin ada kajian akbar lagi? Sekali-sekali undang. Wah, ini sebutkan nama ustadznya lagi. Ya nanti ya. Saya sebenarnya lagi ngundang tapi kita kalah cepat ya. Nggak apa-apa, nanti nyusul. Insya Allah. Bayi lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Diharuskankah orang yang lahir dalam rahim seorang muslim harus bersyahadat kembali? Apakah bayi harus diazankan? Untuk syahadat tadi ingat namanya bayi itu yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah manusia itu adalah Islam. Sampai nanti bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Asalnya berarti apa? Islam. Berarti kalau orang tuanya apalagi Islam, bapak ibunya itu Islam, tidak perlu ulang-ulang syahadat. Wong lahir saya sudah ditulis toh. Di keterangannya anak ini agamanya apa? Islamnya sudah. Ngapain disyahadatkan ulang lagi? Apakah kita wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab? Tidak wajib. Namun untuk bapak-bapak, ibu-ibu belajar mesti ada seorang yang nanti dijadikan panutan dulu. Ibaratnya gini, jenengan itu kalau mau sholat mesti tahu dasar-dasarnya dulu. Oh, saya sholat caranya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ustadz, saya langsung pelajari dalil? Belum. Karena kamu masih sekolah SD. SD itu belum kuasai dalil. Nggak ada itu ujian SD itu langsung itu sebutkan. Ini dalilnya di surat apa, ini hadisnya riwayat siapa, nggak ada. Pernah ada dapat ujian di SD kayak gitu? Ini Quran ini surat apa, dalilnya di ayat berapa, terus di hadis Bukhari Muslim itu nomor berapa? Ada pernah dapat? Nggak ada. Karena masih dasar. Kasih dulu teori-teori. Nah, teori-teori ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapat dalam madhab. Maka kalau sebagian itu nyatakan kita tidak boleh bermazhab sama sekali, tidak benar. Masih boleh bermazhab, yang penting tidak fanatik. Tidak fanatiknya gimana? Kalau datang dalil yang sahih, pendapat mazhabnya bisa jadi dia tinggalkan karena ikuti dalil yang sahih. Sehingga kalimat tadi pertanyaannya, saya harus bermazhab enggak? Dilihat dulu pengertiannya apa. Kalau untuk sarana belajar baiknya lewat mazhab. Karena sudah diringkas. Sama seperti kalau kita belajar, ada ustadz yang mandu. Beda kalau baca sendiri. Tumpukan buku, 10 buku dia baca, lama. Namun kalau sudah ada ulama yang ringkaskan, ada ulama yang ringkaskan, lebih ringkas kita itu belajar. Sekarang baru gencar-gencarnya julukan Wahabi. Bagi ustadz-ustadz, mohon ustadz, apa yang dimaksud dengan Wahabi? Orang yang menuduh Wahabi itu karena tidak sepemahaman dengan dia. Akhirnya setiap orang yang bukan masuk golongannya di ujung-ujungnya dituduh apa? Wahabi. Gitu. Cuma untuk nakut-nakuti. Tampang Wahabi itu kayak gimana? Oh, baik-baik aja kok tampang Wahabi itu, nggak seram-seram banget. Orangnya jenggotan, rajin sholat, sholatnya 5 waktu di masjid, safnya itu rapet, nggak pernah itu tinggalkan sholat, ngajinya itu rutin. Nah itu jenengan nanti kalau seperti ini lama-lama dituduh Wahabi. Sekarang jenengan mau ikuti kata orang apa? Ikuti ridho Allah, manut pada ridho Allah. Kalau ikuti kata orang akhirnya digelari Wahabi, takut untuk ngaji, ya sudah berarti dia itu ngaji karena komentar orang. Maka carilah ridho Allah, biar orang komentar apapun yang penting ngaji. Ringkasnya seperti itu.
Saya ikut sepeda santai, membayar pendaftaran 20.000, mendapatkan 1 buah air minum dan gantungan kunci dan kupon undian. Nah, tadi botol air minum boleh diminum karena semua peserta dapat. Gantungan kunci boleh dimanfaatin kalau semua peserta dapat. Undian dan hadiahnya itu baiknya tidak diikuti karena termasuk judi. Apa hukum bertawasul dengan kemuliaan Nabi atau orang soleh yang sudah meninggal dunia? Tidak ada tuntunannya. Apa hukum bermain kartu remi? Apa tadi? Kalau ada taruhan judi. Kalau tidak ada taruhan sia-sia. Apa hukum main catur tanpa taruhan? Sama. Dengan taruhan masuk judi, tanpa taruhan sia-sia. Mikirnya habis, mikir skak ster. Iso mikir sak jam loh itu. Cuma gerak itu 1 poin, 1 benteng, 1 kuda dan seterusnya. Padahal itu cuma kayu. Ali bin Abi Thalib itu pernah lihat ada orang yang main catur. Terus Ali bin Abi Thalib bilang apa? Ngapain kamu nongkrong-nongkrong iktikaf di depan berhala-berhala ini? Disebut apa oleh Ali bin Abi Thalib? Berhala-berhala. Ya nanti tinggal mikir di rumah aja. Apakah sama pahala sholat jamaah di masjid dan sholat jamaah di rumah dengan keluarga? Pahala yang besar adalah sholat berjamaah di masjid. Seperti apakah tanda tobat seseorang itu diterima oleh Allah? Setelah bertobat jadi lebih baik. Qunut witir apakah hanya ada pada bulan Ramadan saja? Kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang qunut witir di bulan Ramadan saja itu baik. Siapa yang qunut witirnya itu setelah pertengahan Ramadan juga baik. Siapa yang qunut witirnya sepanjang tahun juga itu baik. Yang tidak qunut witir juga baik. Kesimpulannya seperti itu. Apakah boleh memajang foto keluarga di rumah? Mendingan tidak dipajang karena siapa yang memajang foto, malaikat sulit masuk dalam rumah. Kita melaksanakan sholat fardu di rumah karena terlambat, kemudian ada apa ini? Ada yang mengucapkan salam atau orang tua memanggil, apa yang harus dilakukan? Kalau sholatnya sholat fardu lanjut. Kalau sholatnya sholat sunnah boleh dibatalkan. Kalau sholatnya sholat fardu cukup isyarat saja. Takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar. Orang tahu, oh lagi sholat. Sami Allahu liman hamidah. Oh lagi bangkit saking rukuk. Berarti lagi sholat. Ya sudah dimaklumi. Yang dimaksud cobaan di alam barzah bukannya orang yang sudah mati itu tinggal menikmati kenikmatan di kubur. Ada yang dapat cobaan, ada yang dapat nikmat ketika berada di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Bagaimana menyikapi istri yang suka cemburuan? Cemburuannya itu terlalu. Bahkan dengan hal yang tidak masuk akal, cemburu buta. Apa yang mesti suami lakukan? Bisa cari ganti nggak? Istri jangan sampai cemburu buta. Nggak jelas apa-apa kok cemburu-cemburuan. Harus banyak-banyak husnuzon pada suami. Ustaz, saya mau tanya, seumpama ada salah seorang khotib dalam sholat Jumat itu sampai dia itu disertai menangis-nangis. Sebentar. Dia itu disertai menangis segala. Itu hukumnya bagaimana? Bagaimana Ustadz? Mohon diterangkan, disertai isak tangisnya itu boleh atau tidak? Kalau memang dia pembawaannya seperti itu tidak masalah, mungkin dia sangat-sangat menghayati. Nabi SAW itu ketika sampai kepada ayat neraka itu beliau juga merenungkan tentang masalah neraka sampai beliau itu punya rasa takut yang besar. Dan kadang juga Nabi SAW dalam sholatnya juga nangis. Juga dalam keadaan beliau baca Al-Quran juga nangis. Berarti dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Malam hari ini kita cukupkan Ji. Untuk pekan depan ada kajian seperti biasa. Walaupun nanti ada daurah untuk anak-anak remaja. Dan yang belum daftar daurah segera untuk mendaftarkan diri.
Mohon pulangnya pelan-pelan. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan. Dan Allah berkahi semua setiap langkah kita dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.